Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa murah mulai 700.000 aja. Kita udah bisa staycation sampai 25 orang loh gengs. Dan tenang aja, fasilitasnya pun lengkap banget ya. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di Villa Alam Indah yang berlokasi di daerah Taman Safari, Ciberem, Cisarua, Bogor. Villa Alam Indah merupakan bagian dari manajemen surganya villa yang beberapa villanya juga udah banyak yang aku review ya gengs. Kalau kalian butuh referensi villa dengan harga terjangkau, namun fasilitasnya lengkap dan kapasitas besar, bisa deh cek playlist surganya villa yang ada di channel YouTube aku. Untuk menuju ke Villa Alam Indah, kita bisa pakai Google Maps ya. Dan tenang aja, untuk akses jalannya itu aman kok gengs. Terdapat dua opsi jalan, yaitu pertama, kalau kalian mau pakai bus medium, nanti masuknya itu dari Jalan Siliwangi, yang patokannya adalah seberang-seberangan sama Pasar Cisarua, yaitu setelah melewati Hotel Royal Safari Garden. Nah, untuk bus medium nanti masuknya itu lewat Jalan Siliwangi yang belok kiri ini ya. Sedangkan untuk opsi jalan rute kedua, kalau kalian mau pakai motor atau mobil, nanti bisa lewat jalan seperti yang ada di video ini gengs. Dimana kita masih lurus lagi aja ke atas, terus setelah melewati Jalan Taman Safari, kita nggak belok kanan ya, melainkan masih lurus sedikit lagi di jalan raya ini. Dan patokannya adalah setelah Alfamart, siap-siap kita akan belok kiri masuk ke gang ini gengs. Cuma kemarin itu aku kelewatan sedikit gangnya, jadi muter balik deh. Dan baru kita masuk ke dalam gangnya. Nah, untuk jalur yang aku lewatin ini nggak bisa masuk bus medium ya, karena jalanannya tuh lebih kecil. Namun jaraknya lebih dekat dengan jalan raya, yaitu cuma 500 meter aja atau 2 menit berkendara. Makanya untuk yang naik motor atau mobil, aku saranin lewat sini aja deh, karena lebih dekat masuk ke dalamnya ya gengs. Oke, kita ikutin aja jalannya sesuai dengan arahan Google Maps. Dan nanti di sebelah kanan akan terlihat tulisan Villa Alam Indah. And finally, kita sampai juga nih gengs. Langsung aja deh, kita masuk ke dalam area villa. Villa Alam Indah memiliki 4 buah villa dalam satu area, yang disewakannya itu per villa ya gengs. Untuk area parkir, kita bisa bebas parkir di sepanjang jalan ini. Untuk tipe villanya, ada Villa Sari Indah atau Villa Abu, Villa Sari Asih atau Villa Biru, Villa Sari Cantik atau Villa Merah, dan Villa Sari Bening atau Villa Putih. Nah, biar memudahkan untuk kedepannya, aku bakal sebut nama villanya sesuai dengan warnanya aja ya gengs. Oke deh, kita mulai dari Villa Abu yang posisinya berada di paling depan. Nah, di bagian bawah ini merupakan front office ya gengs, jadi bukan bagian dari villa. Villa Abu memiliki kapasitas untuk 20-25 orang, dan kebetulan villa ini yang aku tempatin juga selama menginap. Fasilitasnya ada 4 kamar tidur, 5 kamar mandi, living room, karaoke, dining room, dan dapur. Sedangkan untuk fasilitas lainnya seperti kolam berenang, kids playground, lapangan basket, dan biliar merupakan fasilitas sharing yang ada di luar ya. Nanti aku bakal tunjukin deh. Di bagian depan ini merupakan area teras yang bentuknya memanjang. Udah dilengkapi dengan area duduk dan alat barbecue plus kipas. Namun tidak termasuk karang ya. Nah, sekarang kita mulai yuk villa tour. Begitu masuk ke dalam villa, langsung terlihat area dining room yang luas dengan konsep open space. Sehingga membuat ruangan ini berasa sangat lapang dan gak sumpek ya gengs. Apalagi plafonnya juga lumayan tinggi dan dinding bagian depannya tuh full jendela besar. Jadinya membuat ruangan ini menjadi terang dan sirkulasi udaranya pun sangat bagus gengs. Terdapat area living room yang diisi dengan satu set sofa kulit yang nyaman, cocok banget buat kumpul keluarga ataupun bestie. Lalu di depannya udah ada smart TV, input wifi, dan karaoke set ya.
Jadi kita bisa seru-seruan dan bebas karaokean sepuasnya deh. Namun karena dalam satu area ini ada beberapa villa, jadi disarankan untuk tidak membuat kegaduhan di atas jam 12 malam hingga 5 subuh ya gengs. Oh iya, selain karaoke, kita juga bisa sewa PlayStation loh, yang harganya adalah sebagai berikut. Tepat di belakang living room, langsung bersebelahan dengan area dining room. Disediakan meja makan yang simple dan minimalis dengan kapasitas duduk untuk 6 orang. FYI, surganya villa juga menyediakan paket catering ya, yang harganya itu bervariatif, mulai dari 25.000 aja untuk menu satuan, hingga paket 3 kali makan per orang dengan detail sebagai berikut. Oke geng, sekarang kita lanjut melipir ke ruangan selanjutnya di sebelah kiri, yaitu ada area dapur. Wah, dapurnya ini luas banget loh. Jadinya enak deh, kita bisa masak dengan leluasa ya. By the way, walaupun villa ini bukan bangunan baru, tapi yang aku suka areanya tuh bersih gengs. Jadinya makin berasa nyaman deh. Untuk fasilitas dapurnya juga komplit, disediakan kulkas, kompor gas, dan berbagai pelatan masak hingga pelatan makan. Jadi kalaupun gak pesen catering, gak usah khawatir ya, karena kita tetap bisa masak kok di sini. Di area dapur ini terdapat pintu belakang yang tembusannya itu langsung ke area luar ya. Jadi akses masuknya juga bisa dari pinggir bawah ini gengs. Nah, di samping dapur juga disediakan toilet atau powder room. Namun di sini kita nggak bisa mandi ya, karena hanya ada toilet dan wastafel aja. Lanjut, kita move ke area berikutnya, yaitu kamar tidur, dimana kita akan melewati lorong panjang ini ya. Tapi walaupun lorongnya panjang, tetap dapat pencahayaan maksimal loh gengs, karena bagian atasnya itu dibuat skylight. Jadinya siang hari pun tetap terang ya. Selain itu, ruangan ini juga bisa diisi dengan extra bed, karena areanya masih spesies. Dan untuk sewa extra bed, harganya adalah 35.000 per bed. Oke deh, sekarang kita cek kamar tidurnya ya. Untuk kamar pertama ini posisinya di paling depan, yang diisi dengan 2 buah single bed dengan kapasitas untuk 2 orang. Tiap kamar juga udah dilengkapi dengan lemari terbuka, arah kiblat, dan private bathroom gengs. Nah, tenang aja, semua kamar mandi di sini pun udah ada water heater ya. Karena jujur udara di sini tuh dingin banget deh. Jadi wajib ada air panas ya buat mandi. Next, kita ke kamar di sebelahnya, yaitu kamar tidur kedua. Untuk kamar kedua ini memiliki fasilitas dan layout yang sama seperti di kamar pertama ya. Terdapat 2 buah single bed, lemari terbuka, dan arah kiblat. Jadi kamar ini tuh cocok banget deh buat anak-anak. Dan tentunya udah disediain juga kamar mandi dalam yang udah dilengkapi dengan water heater. Namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya gengs. Kita move ke kamar tidur ketiga. Nah, di sini ada sedikit perbedaan, yaitu tipe kasurnya, gengs. Kalau 2 kamar sebelumnya kan 2 single bed ya. Nah, kalau di sini menggunakan kasur double bed, jadi bisa untuk orang tua. Sedangkan untuk fasilitas lainnya sih sama aja kok, yaitu terdapat lemari, arah kiblat, dan private bathroom. Area kamar mandinya nggak terlalu luas, namun tetap bersih dan udah ada water heater. Oke gengs, ini dia kamar terakhir sekaligus master bedroom, yaitu kamar tidur keempat. Wah, berbeda dengan kamar-kamar sebelumnya. Kalau di sini tuh areanya yang paling luas ya. Jadi bisa ditambah extra bed deh kalau mau tidur ramean. Terdapat 1 buah double bed. Lalu selain ada lemari, kamar ini satu-satunya yang menyediakan meja rias ya gengs. Dan gak cuma itu aja, tapi di sini juga punya private balkon loh. Wah, fasilitasnya lengkap banget kan? Makanya kamar ini merupakan master bedroom di Villa Abu. Terdapat 2 bangku dan meja untuk duduk santai sambil menikmati udara luar. Gak ketinggalan, kamar ini juga tentunya punya private bathroom ya. Dan ternyata areanya juga gak kalah luas loh gengs. Terdapat sekat antara area kering yaitu toilet dan wastafel dengan area basah yaitu shower room, yang udah dilengkapi juga dengan water heater. Namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya gengs. Next kita review villa selanjutnya, yaitu ada villa biru dan villa merah.
Dimana untuk fasilitasnya sih sama semua ya, cuma beda di view-nya aja gengs. Jadi ada sedikit perbedaan harga antara villa biru dan villa merah. Dan kebetulan pas aku kesini di villa biru lagi ada tamu gengs. Jadi aku nggak bisa review dalamnya ya. Tapi tenang aja, aku akan tetap review villa merah kok. Karena untuk fasilitas dan layout villanya tuh sama banget ya. Oke deh, langsung aja kita mulai villa tour. Villa biru dan villa merah memiliki kapasitas untuk 20-25 orang dengan fasilitas 5 kamar tidur, 3 kamar mandi, living room, karaoke, dining room, dan dapur. Nah, yang membedakan villa merah dan villa biru adalah di villa merah ini punya view langsung ke pegunungan yang tanpa terhalang apapun gengs. Sedangkan untuk villa biru karena posisinya di tengah, jadinya nggak kelihatan view gunungnya ya. Selain itu, dari villa merah juga punya akses yang paling deket ke kolam renang dan lapangan basket. Makanya karena unggul di 2 poin tersebut, jadi harga di villa merah ini sedikit lebih mahal ya gengs. Oke, balik lagi ke area teras, terdapat area duduk dan alat barbecue plus kipas. Nah, sekarang kita masuk yuk ke dalam villa. Bangunan villanya tuh nggak sebesar villa Abu, tapi terdiri dari 3 lantai gengs. Nah, yang sekarang ini sebenarnya adalah lantai 2 atau lantai tengah ya, yang merupakan area utama. Karena di sini terdapat living room yang diisi dengan sofa, lalu ada wifi, smart TV, dan tentunya karaoke set. Jadi tiap villa udah punya alat karaoke-nya masing-masing ya gengs. Tepat di samping pintu masuk merupakan area dining room atau ruang makan. Dan di sini juga kita bisa pesan catering ya. Oke, lanjut. Sekarang aku mau tunjukin area dapurnya nih. Karena villanya nggak terlalu besar, jadi tiap ruangannya pun nggak luas ya. Namun masih aman lah untuk aktivitas memasak. Dan semua peralatan masak plus peralatan makannya pun udah disediain loh dari pihak villa. Jadi udah lengkap semua ya gengs. Nah, dari ruang dapur ini juga terdapat celah yang bisa menghubungkan ke area dining room plus living room. Di samping dapur terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Dan ini dia kamar pertamanya, ruangannya tuh unik banget ya, asimetris gitu gengs. Karena emang bangunan villanya juga asimetris ya. Terdapat 1 buah kasur sorong, yang bagian bawahnya itu bisa ditarik. Jadi bisa memuat kapasitas untuk 2 orang. Tapi kalau mau tambah extra bed juga bisa kok, tinggal sewa aja ya. Fasilitas lainnya disediakan lemari dan cermin. Dan ternyata kamar ini juga punya akses menuju ke teras samping loh, dimana kita bisa duduk santai sambil nikmatin udara luar. Karena udah disediain juga kursi dan meja ya. Terus kalau dari sini, view-nya itu langsung mengarah ke kolam berenang. Kita lanjut ke kamar di sebelahnya, yaitu kamar tidur kedua. Untuk layout dan fasilitas kamarnya sih sama banget ya, kayak kamar pertama tadi. Yaitu disediakan 1 buah kasur sorong yang di bawahnya juga bisa ditarik. Lalu ada lemari, cermin, dan arah kiblat. Nah, di kamar kedua ini juga ada pintu yang merupakan akses keluar. Terus dari sini juga bisa langsung ke teras samping ya. Di lantai tengah ini terdapat 1 kamar mandi sharing. Dan pas masuk ke dalam, jujur aku langsung suka banget deh. Karena ini warna pink gengs, lucu banget kan? Jadinya berasa kayak kamar mandi Barbie deh. Dan ternyata di sini juga pakai bathtub loh, mewah banget kan? Terus yang aku notice, kamar mandinya juga bersih banget gengs. By the way, untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya. Tapi kalau water heater ada kok gengs. Buat yang penasaran, untuk tangga yang ke bawah ini sebenarnya cuma akses ke lantai bawah aja ya. Tapi aku bakal bahas area bawah itu nanti terakhir gengs. So, sekarang aku mau tunjukin dulu area lantai paling atas di mana terdapat master bedroom. Namun sebelum ke kamar utama, kita akan melewati ruangan kosong ini dulu ya. Yang bisa juga difungsikan untuk taruh extra bed gengs. Jadi kalau ramean bisa sewa extra bed dan tidur rame-rame di sini. Terus dari sini juga terdapat pintu menuju ke balkon atas, di mana ini merupakan best spot atau tempat terbaik untuk menikmati hamparan pegunungan yang super indah.
Masya Allah. Nah, pemandangan ini nih yang gak dimiliki sama villa-villa lainnya yang ada di Villa Alam Indah ya gengs. Makanya Villa Merah ini tuh punya keunggulan lebih. Oke, sekarang kita masuk ke master bedroomnya yuk. Jadi di lantai atas ini cuma ada kamar utama ini aja ya gengs. Berasa banget deh private-nya. Area kamarnya juga paling luas. Jadi kalau kalian staycation rame-rame tapi butuh area private, cocok banget deh ambil kamar ini. Fasilitasnya terdapat satu buah double bed, lalu ada lemari terbuka dan meja rias. Nah, sama seperti di Villa Abu, walaupun villa ini bukan bangunan baru, tapi semua areanya bersih banget gengs. Dan karena ini merupakan master bedroom, jadi tentunya udah ada private bathroom juga ya, yang sama-sama dilengkapi dengan bathtub plus water heater. Kalau di kamar mandi bawah kan warna pink. Nah, kalau di sini warna kuning gengs. Vibrant banget ya warnanya. Kamar ketiga ini juga punya pintu menuju ke balkon atas loh. Tapi view-nya itu ke arah Villa Biru. Dan kalau kita melipir ke sebelah kanan, baru deh kelihatan sedikit view gunung dan kolam berenang. Oke gengs, sekarang aku udah di paling bawah karena masih ada dua kamar lainnya ya. Tapi diaksesnya itu dari luar. Nah, kita ke kamar keempat dulu yang ada di sebelah kanan ini. Ukuran kamarnya sih nggak terlalu besar, yang diisi dengan satu buah single bed dan laci. Lalu kita ke seberangnya yaitu kamar tidur kelima. Nah, kamar ini bentuknya tuh unik banget deh. Karena asimetris gitu ya gengs, yang hanya diisi dengan kasur lesehan ukuran queen bed. Di lantai paling bawah ini juga disediakan satu kamar mandi, namun di sini nggak ada water heater ya. Sebenarnya masih ada satu villa lagi, yaitu villa putih yang ini, tapi kemarin tuh lagi ada yang ngisi gengs, jadi aku nggak bisa review dalamnya ya. Tapi aku bakal kasih foto-foto bagian dalamnya nih. Villa putih memiliki kapasitas untuk 2 sampai maksimal 5 orang dengan satu kamar tidur, satu kamar mandi, dan smart TV. Jadi ini sih kayak kamar hotel aja ya, yang harganya murah banget loh, mulai dari 300.000 aja. Oke gengs, tadi aku udah bahas semua tipe villanya. Nah, sekarang aku mau tunjukin fasilitas umum yang bisa digunakan oleh semua tamu Villa Alam Indah. Di bagian depan terdapat area duduk yang berada di tengah taman yang asri banget. Area ini cocok untuk tamu yang stay di Villa Abu ya, karena posisinya tuh paling dekat. Selain itu, disediakan juga gazebo dengan area kumpul yang lebih luas. Bentuknya tuh bulat dan udah disediain bangku melingkar plus meja di tengahnya. Asik banget deh buat nongkrong sambil ngopi di sini. Nah, dari sini juga terlihat sedikit view gunung ya, gengs. Melipir sedikit ke bawah, terdapat area kids playground yang luas. Permainannya juga banyak loh, yaitu ada mangkok putar, cungkat-cungkit, ayunan, dan tentunya perosotan. Wah, kalau kayak gini sih, anak-anak dijamin happy ya staycation di sini. Karena areanya luas, permainannya lengkap, dan adem banget. Karena dikelilingi sama pepohonan yang tinggi plus rindang. Gak jauh dari playground ada area biliar yang posisinya itu di pojok kiri ini ya gengs. Wah, areanya private banget ya. Jadinya enak deh kalau bapak-bapak pada mau main biliar ramean sampai malam pun aman gengs. Karena areanya terpisah dari villa ya, sehingga gak akan mengganggu aktivitas yang ada di dalam villa. Ruangannya juga luas dan udah ada spot duduk untuk bersantai. Turun lagi ke bawah, tepat di depan Villa Merah, terdapat lapangan basket yang super luas. Yang di belakangnya itu langsung view gunung loh. Dan ini dia fasilitas terakhir yang paling favorit, apalagi kalau bukan swimming pool. Wah, jujur ini areanya luas banget, gengs. Dan menurut aku di sini view-nya tuh paling cakep ya. Disediakan area duduk bisa untuk santai sambil nikmatin view kolam berenang yang segar. Terus di sini juga udah ada colokan ya. Jadi bisa sambil laptopan ataupun ngecas handphone. Untuk kolam berenangnya terdapat kolam anak yang dipisah dengan kolam dewasa.
dengan kedalaman di 50 cm. Lalu sebelahnya adalah kolam dewasa yang gede banget dengan kedalaman mulai dari 1 sampai 2 meter, gengs. Wah, buat yang gak bisa berenang, hati-hati ya, jangan sampai ke paling ujung yang 2 meter. Terus airnya juga bersih dan seger banget deh, karena langsung dari air pegunungan, gengs. Terus suasananya juga asri karena dikelilingi sama pepohonan hijau plus view pegunungan. Seperti ini suasana malam hari di Villa Alam Indah. Untuk udaranya makin malam tuh makin dingin banget ya, gengs. Kemarin itu suhu udaranya sekitar 20 sampai 17 derajat Celcius. Wah, asli, aku saranin kalian untuk bawa jaket ya. Apalagi bentar lagi udah mau musim hujan, jadi pastinya udara di sini tuh bakal lebih dingin lagi, gengs. Nah, ini aku juga mau tunjukin suasana malam dari area biliarnya, yang ternyata terang banget ya. Bahkan menurut aku lebih cakep pencahayaan di malam harinya deh, karena bener-bener full terang, sehingga kita bisa tetap main biliar dengan nyaman di malam hari. Selain itu, pencahayaan dari fasad villanya juga terang dan cakep ya, gengs. By the way, kalau siang hari kan kita dimanjakan sama view pepohonan hijau dan pegunungan ya. Ternyata pas malam harinya kita juga akan disuguhkan sama city light view yang keren banget, gengs. Masya Allah, bener-bener cantik deh. Gak siang gak malam, viewnya gak ada yang gagal ya. Oke deh, karena di luar udaranya berasa makin dingin, jadi mendingan sekarang kita masuk aja yuk ke dalam villa. Nah, karena aku stay-nya di Villa Abu, jadi aku cuma bisa tunjukin suasana malam dari Villa Abu aja ya. Dan seperti ini, gengs. Untuk pencahayaan di area living roomnya cukup terang, tapi ini bukan yang terang banget ya. By the way, di dalam villanya juga berasa dingin banget loh. Kalau udah dingin kayak gini, pasti bawaannya lapar terus kan? Nah, untungnya kemarin itu aku pesen catering, jadi makan malamnya udah disiapin dari pihak villa. Yang menunya ada ayam bakar, tahu dan tempe goreng, plus sambal. Kalau kalian gak pesen catering dan mau masak malam-malam, gak usah khawatir, gengs. Karena lampu di area dapurnya ini tuh terang banget ya. Bahkan lebih terang dari area living room. Sehingga aktivitas memasak di malam hari pun akan tetap terasa nyaman. Terakhir, aku juga mau tunjukin suasana malam hari dari area kamar. Dari lorongnya aja udah terang banget ya, gengs. Dan seperti ini suasana malam hari dari salah satu kamarnya. Lampunya juga sama-sama terang, dan kalau kalian butuh suasana yang lebih temaram, bisa pakai lampu tidur ini ya, sehingga lebih cocok untuk tidur. Pagi harinya sekitar jam 7, sarapannya udah ready, gengs. Menunya ada nasi goreng, lengkap dengan telur dan lalapan. Nah, abis ini jangan skip videonya ya, karena aku akan bahas semua harga villa yang ada di Villa Alam Indah. Berikut info fasilitas dan harga menginap di Villa Putih dan Villa Abu. Nah, untuk Villa Biru dan Villa Merah ada sedikit perbedaan harga ya. Karena Villa Merah punya keunggulan, yaitu di view dan aksesnya lebih dekat sama kolam berenang, gengs. Sedangkan untuk fasilitas villanya sih sama semua kok. Untuk kontak dan booking, bisa chat ke nomor ini ya. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosialnya. Oke deh, gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Alam Indah. Sebuah villa murah tapi view-nya indah dengan kapasitas besar dan fasilitas lengkap. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi ya. And see you on my next video. Bye!